Yang pertama dari hadis arba'in itu judulnya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi setiap amal itu tergantung niat. Itu kalau niatnya baik maka amalnya baik. An-niyatu fi qalbi, niat itu di dalam hati. Jadi orang nggak tahu kalau punya niat jahat dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Katanya begitu. Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Umar bin Khattab mendengar begitu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'i manawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atu yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Nah, kalau di biasa disebut muttafaqun alaih, ya. Jadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah tergantung niatnya. Jadi kalau kita mau beramal harus dengan niat, ya, niatnya baik maka dia akan mendapatkan baik. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Setiap orang apa yang diniatkannya. Jadi kalau dia punya niatnya pengen apa orang mau niat itu, coba kalau ditanya. Hidup itu tujuannya apa coba? Hidupnya. Ya, tujuan hidup apa coba? Kamu kan hidup nih, udah hidup nih. Tujuan hidupnya apa coba? Kalau di perusahaan ada visi misi gitu ya. Tujuan hidupnya apa tuh tujuan hidup? Berhasil lah. Tujuannya apa? Ya, berhasil. Pengen bahagia. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen bahagia. Bahagia itu bahasa Arabnya apa sih? Jadi kalau di isi kandungan syahadat itu madlulus syahadah, ya. Pertama itu orang iman. Yang pertama iman. Tasdiqum biqalbi, membenarkan di hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal arkanul bil af'al. Kemudian dilakukan oleh perbuatan itu iman, ya. Kemudian dia imannya istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Continue, ya, terus dilakukan itu. Maka setiap orang yang sudah istiqomah akan mendapatkan berapa? 3. Yang pertama as-saja'ah, dia punya keberanian hidup, ya. Maka niatnya itu orang punya kebahagiaan. Tapi syarat untuk mendapat kebahagiaan itu pertama dia iman, kemudian dia istiqomah. Tanda orang dapat istiqomah itu ada 3. Yang pertama punya keberanian hidup. Hidup itu ada yang diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Pasti diuji. Semakin orang beriman, semakin diuji. Gitu. Maka ketika dia sudah mendapat keberanian, dia akan mendapatkan yang kedua namanya as-sakinah. Sakinah itu artinya apa? Tenang, ya kan? Katanya kalau nanti rumah tangga sakinah, mawaddah. Apa tuh mawaddah? Rasa cinta. Mawaddah itu rasa
Rasa cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia sudah tenang, dia punya rasa cinta, dia sakinah, mawaddah, baru warahmah. Dia mendapatkan rahmah, gitu. Jadi yang pertama itu keberanian, kedua setelah dia istiqomah, yang kedua mendapatkan apa? Tadi sakinah. Yang ketiga dia at-tafaul. Apa itu at-tafaul? Optimis, hidupnya optimis. Hidupnya optimis gitu, ya. Jadi nggak pesimis gitu. Kalau orang yang suka optimis enggak. Maka kalau tiga sudah dapat as-saja'ah, kemudian yang kedua sakinah, yang ketiga at-tafaul, maka dia akan mendapatkan as-sa'adah. Tujuan hidup nih as-sa'adah. Kebahagiaan. Tandanya nanti sampai kalau dia meninggal, kata Nabi, man mata qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu tanda orang bahagia. Kalau dia mati dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dulu ketika orang-orang hijrah dulu, hijrahnya dari Mekah ke Madinah, itu terbagi 3 kelompok. Ada yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya hijrahnya. Dia tinggalkan anak istrinya, keluarganya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, semuanya ditinggalin. Itu karena ngikutin Nabi. Itu karena niatnya karena hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian ada yang hijrahnya bawa juga anak istrinya yang sudah masuk Islam. Ada juga yang membawa hartanya, gitu. Ada yang membawa hartanya, gitu. Jadi yang kedua, orang yang hijrah membawa keluarga dan hartanya. Yang ketiga, kata Nabi di sini, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Ada yang hijrahnya mau nyari kehidupan di Madinah. Ada yang mau mencari kehidupan di Madinah. Ada juga orang yang mau mendapatkan istri di Madinah karena perempuan. Kan sampai sekarang kalau orang Madinah mah cantik-cantik, ya kan? Jadi kalau kalau satu bus tuh perempuan, itu yang jelek cuma satu. Supirnya doang yang jelek. Salah Gitu. bukan orang sana. Iya. Gitu. Kalau orang sana cakep-cakep, ya kan? Jadi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Imam Nawawi berkata hadis ini menunjukkan bahwa niat itu sebagai barometer untuk menilai sahnya amalan. Kata Imam Nawawi. Ya. Bila niatnya baik maka amalnya baik, dan bila rusak maka rusak pula amalnya. Jika dijumpai satu amalan dan dibarengi oleh niat, maka ia punya 3 keadaan. Yang pertama, ia melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ibadahnya hamba, ya. Karena takut kepada Allah. Yang kedua, ia melakukan hal itu karena mencari surga dan pahala. Ini ibadahnya pedagang. Jadi kalau orang, kenapa mau sholat supaya masuk surga? Itu ibadahnya para pedagang, ya, ibadahnya para pedagang, kata Imam Nawawi begitu. Kalau dia karena Allah, karena takut, dia ibadahnya seorang hamba. Kalau dia ibadahnya karena takut neraka dan karena pengen surga, namanya ibadahnya ibadah pedagang. Yang ketiga, ia melakukan hal itu karena malu kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya karena malu kepada Allah, menunaikan hak ubudiyahnya dan menunaikan rasa syukur, kendati demikian ia merasa dirinya lalai, dan bersamaan dengan itu hatinya merasa takut karena ia tidak tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak. Ini ibadahnya orang-orang yang merdeka, ya. Jadi dia nggak tahu tuh ibadahnya diterima atau
Tidak. Ini termasuk orang-orang yang merdeka. Itulah yang diisyaratkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau pada saat beliau melakukan qiyamul lail, sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini dengan susah payah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Jadi Rasulullah itu setelah diangkat jadi Rasul, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dipastikan Rasulullah masuk surga. Tapi Rasulullah ibadahnya sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Aisyah, ya. Gitu. Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal ini dengan susah payah? Gitu. Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Kemudian beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Gitu. Kata Nabi begitu. Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, kita harus banyak bersyukur. Contoh kayak gini. Dulu kita waktu kecil pengen apa? Pengen sekolah, gitu ya? Pengen sekolah dia, ya kan? Udah sekolah pengen apa? Pengen lulus, ya kan? Udah sekolah pengen lulus, ya kan? Kalau udah lulus pengen apa? Pengen kerja, pengen usaha, ya kan? Gitu. Ntar kalau udah kerja, udah usaha, pengen apa? Pengen nikah, gitu ya? Kalau udah nikah pengen apa? Punya anak, ya. Terus begitu aja terus begitu. Pengen. Iya, pengennya nggak ada habis-habisnya tuh, gitu nggak? Ada habisnya nggak? Nggak ada. Maka kalau orang nggak bersyukur, kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya, Allah akan tambah. Maka Nabi saja yang sudah dipastikan ada jaminan masuk surga, dia ibadahnya sungguh-sungguh. Ya. Jika ditanyakan apakah yang lebih utama, beribadah disertai rasa takut atau ibadah disertai harapan? Ya. Jadi ditanya tuh, apa yang lebih utama, beribadah disertai rasa takut atau ibadah disertai harapan? Ya. Ada orang yang ibadah punya rasa takut, ada yang berharap. Mudah-mudahan gua sholat duha dapat rezeki, ya kan? Gitu tuh, ya kan? Sholat duha dapat rezeki, ya gitu. Iya, ini kan kalau ditanya, kalau ada orang sering begitu nanya kan, gitu kan? Menurut Imam Al-Ghazali, ya, ibadah disertai harapan adalah lebih utama. Karena harapan menyebabkan cinta, sedangkan takut menyebabkan keputusasaan. Ketiga macam ini berlaku untuk orang-orang yang ikhlas. Gitu. Jadi kita kalau beribadah juga ada harapan, makanya berdoa. Doanya sepanjang-panjang gitu ya. Apalagi kalau gini doa tuh kalau mintanya itu terus, pagi itu, siang itu, malam itu, terus. Lama-lama kira-kira dikabul nggak? Ya dikabul juga, ya kan mintanya. Ini enggak. Pagi minta lain, siang lain, malaikat juga nyatanya lain jadinya, ya kan? Mintanya fokus gitu loh, ya kan? Sekarang minta apa? Kayak anak sekolah nih, kalau ujian semua rata-rata doanya minta apa? Lulus. Minta lulus, ya kan? Maka dari 100 santri itu yang lulus minimal 99. Yang nggak lulus paling 1, 2, 3 gitu ya. Lebih sedikit yang nggak lulus. Kenapa? Karena mintanya sama. Gitu. Maka suami istri mintanya sama juga, gitu ya. Gitu, minta yang sama. Ya. Jangan mintanya satu, suaminya minta kerjaan, ya Allah dapat kerjaan, kata bininya mudah-mudahan punya anak yang soleh. Ini lain-lain, ya kan. Gitu. Jadi harus kompak gitu, ya kan? Harus kompak antara suami dengan istri. Keikhlasan itu ada kalanya terjangkit penyakit ujub, bangga diri. Barang siapa yang dibuat kagum dengan amalnya, maka amalnya batal. Amalnya batal.
Demikian pula orang yang sombong, maka batal amalnya. Gitu. Lu nggak sholat, kayak gua dong sholat gitu. Batal nih amalnya nih, ya kan? Gitu. Harusnya mestinya bersyukur. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh Allah bisa sholat subuh berjamaah. Sementara ini orang belum dikasih. Mudah-mudahan dia bisa dikasih. Gitu. Bukan, lu nggak sholat ya, lu neraka lu. Di bagaimana nih orang? Iya, nggak boleh gitu ya kan. Kemudian yang kedua, ia melakukan hal itu mencari dunia dan akhirat sekaligus. Sebagian ulama berpendapat bahwa amalnya tertolak. Jadi Allah nggak suka kalau kita mempersekutukannya, sehingga doanya tidak terkabul. Ya. Pendapat ini diikuti Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah dengan pernyataannya, ikhlas ialah kamu menginginkannya dengan menaatinya. Jadi orang ikhlas itu ingin Allah, kemudian dia taat dan tidak menginginkan selainnya. Dia nggak ingin lagi. Jadi dia hanya ingin minta sama Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi mintanya sama Allah, jangan minta sama siapa-siapa, ya kan? Kata Allah, suruh bekerjalah kamu, ya kan? Nanti aku yang memberi. Yang kedua, ia menginginkan manusia dalam Rabb manusia. Keduanya membatalkan amalan. Pendapat ini dinukil Al-Hafidh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari sebagian salaf. Sebagian mereka berargumen atas hal itu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat 59 ayat 23. Coba lihat dah. 59. Iya. Ayatnya 23. Sudah ketemu? Baca San. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini Asmaul Husna ya. Jadi niat itu makanya kalau doa pakai Asmaul Husna ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam gitu ya. Apa lu Hasan udah hafal ya kan? Udah lupa ya Hasan ya? Lupa. Lu coba ya. Al-Rahman, Al-Malik,
Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Aziz. Nih, di sini ada tuh. Terus kalau dia niatnya pengen supaya orang ikut juga beramal, boleh gitu. Tapi ria kan? Yang enggak, kalau ria itu menyombongkan diri, Oh. sum'ah namanya. Nih gue nyumbang ya, lu enggak kan? Nah itu dia, salah kayak gitu. Kalau kita nyumbang, gue nyumbang nih, lo nyumbang ya, nyumbang, gitu. Jadi supaya orang ikut, ya kan? Kayak mama tuh, ya kan, pakai cadar. Orang supaya ikut. Ini belum ada yang ikut, baru satu yang ikut ya kan? Si Putri. Iya. Kamu masih pakai. Bundanya juga. Sama bundanya juga. Iya tuh, udah dua, lumayan ya kan? Lama-lama pakai cadar semua orang, ya kan? Gitu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya di hari kiamat. Dan barang siapa memamerkan amalnya, maka Allah akan memamerkannya pada hari kiamat. Ya. Jadi jangan dipamer-pamerin, ya, gitu. Kemudian Al-Mirzabani rahimahullah mengatakan orang yang sholat butuh 4 hal, ya, sehingga sholatnya dinaikkan atau diterima. Jadi ada 4 penunjang untuk sholat itu diterima. Yang pertama khusyuk hatinya. Bagaimana dia bisa khusyuk? Kira-kira khusyuk enggak kalau sholat? Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Pikirnya ini kemana-mana gitu ya kan? Iya, benar. Kenapa? Karena dia nggak tahu artinya. Kalau dia tahu artinya, kalau gini kan di kemarin kita belajar kalau Allah bilang kalau kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab apa? Hamidani hamdi, hambaku sedang memujiku, hambaku sedang memujiku, ya. Kalau kita bilang Ar-Rahman Nir-Rahim, terus jawabnya apa Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Berarti ada dialog nggak? Ada dialog. Ini enggak salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Potong dah. Bagaimana itu mau naik salatnya, ya kan? Itu salat itu khusyuk, ya. Pertama dari gerakannya, kemudian bacaannya gitu ya. Kemudian dia tumaninah, rukunya itu kalau belum tepat gitu jangan bangkit. Ini enggak Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, kayak bulu matok gitu loh, ya kan? Enggak benar gitu. Jadi khusyuk hatinya. Yang kedua, sadar akalnya. Ya, akalnya sadar. Maka kalau orang yang akalnya geser gitu, ya, dia nggak wajib sholat, ya, agak setengah sedeng gitu, ya nggak wajib sholat, ya, gitu. Dia sadar akalnya, ya. Yang ketiga, tunduk tubuhnya, gitu. Bukan bongkok, gitu. Kalau waktu ruku suruh ruku yang benar, kalau sujud yang benar, gitu. Ya. Jadi betul dia tunduk tubuhnya. Kemudian khusyuk anggota tubuhnya. Enggak Allahu Akbar. Kalau gatel gimana? Iya gatal saya digaruk, tapi jangan kalau nggak gatal digaruk. Ada yang salat Allahu Akbar mainin kuku gini, nggak benar. Oh, gitu. Gitu nggak boleh Kalau ya. gatel mah garuk aja. Iya kalau gatal mah garuk aja ya. Iya. Waktunya udah habis. Udah ya. Iya. Besok lagi kita sambung ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini banyak bener nih. Yang